Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang telah hadir dan dia itu sehat, dia itu baligh, dia itu muslim, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, falyasum, maka hendaklah kepada dia itu berpuasa. Kita sudah berada di dalam syahida minkumus syahra, maka kita berpuasa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Qail. Man sama Ramadana wa qama Ramadana kharajat min dhunubihi ka yaumin waladathu ummu. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu mendirikan salat Ramadan, maksudnya adalah salat malam, salat tarawih yang insyaAllah akan kita lakukan, maka dia nanti sebagai hasil output dari perjuangan itu, dia akan keluar sebagai orang yang telah disterilisasi, telah diputihkan, sampai Nabi mencontohkan bagaikan bayi yang baru saja dilahirkan. Hamba Allah jamaah salat Isya, tarawih dan witir pada malam yang ketiga yang mulia, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana doa kita yang sebelumnya kita ucapkan, selain daripada memohon keberkahan dari bulan Rajab, Allahumma barik li fi Rajaba, selain juga memohon keberkahan di dalam bulan Sya'ban, wa Sya'bana, Allah telah mengabulkan penggalan doa kita di bahagian terakhir, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah sempat bersua, berjumpa, menikmati indahnya ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan terjadi dua perpaduan antara ibadah zahir dengan ibadah adalah ibadah qiyamu Ramadan yang kita lakukan sejumlah malam Ramadan, dan ibadah batin sebagai ibadah yang sangat pokok, yaitu kita berpuasa sejumlah hari Ramadan. Ibadah zahir berupa ibadah yang tampak dilihat oleh orang, dan itu perlu disiarkan seperti salat tarawih ini. Maka di dalam kajian-kajian fiqih, salah satu salat sunat yang sunat berjamaah adalah salatut tarawih. Jadi sunat kita berjamaah beramai-ramai. Walaupun hukumnya tidak sampai pada taraf wajib, tetapi Nabi SAW telah menggandengkan salat malam, digandengkan dengan kewajiban puasa Ramadan. Man samahu wa qamahu, ini digandengkan, bahkan disusun dalam bentuk konjunktif. Kalimat yang paralel. Man samahu maksudnya man sama Ramadan, berapa hari kita puasa, sejumlah itulah qama Ramadan. Jadi sebanding, kalau puasa Ramadan itu penuh bulan, artinya sebulan penuh, maka pasangannya adalah qiyamu Ramadan pun sebulan penuh. Karena itu kalimat konjunktif, kalimat ataf.
sesuatu yang salah dan belum sesuai dengan acuan dan patron, belum sesuai dengan hadis Nabi. Bila pertama, puasa sebulan penuh, salat tarawih membelah malam uyub, yang belum sesuai dengan hadis Nabi. Puasa penuh, salat tarawih berselang-selang malam, belum sesuai sih. Karena waqamahu itu mengikuti patron puasa Ramadan. Sebulan puasa berarti sebulan tarawihnya itu sempurna. Walaupun notaben salat tarawih ini sunat, tetapi jumlah pelaksanaan itu mestinya mengiringi jumlah puasa. Yang lebih salah lom, puasa hewro tarawih he malam, yang beraya juga salah. Yang dihana tong berahli. Rela habis, dan itu merusak struktur hadis Nabi. Hamba Allah yang mulia, kenapa Ramadan ini dipadukan antara ibadah zahir dengan ibadah batin? Karena kita manusia semuanya selain daripada Rasulullah memiliki dua sisi dosa. Pertama dosa zahir, yang kedua dosa batin. Maka ibadah pun sebagai instrumen pemulihan terhadap dosa. Jadi wate kalimat pemulihan, yang kan hanya pemulihan COVID, pemulihan dosa, pemulihan daripada segala penyakit, juga pemulihan daripada dosa. Di sana ada dosa zahir, Allah sediakan instrumen ibadah-ibadah zahir. Maka dilihat dari segi tatanan bahasa Al-Quran. Ketika bicara dosa zahir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan alat pembersih dosa zahir itu ibadah zahir. Nanti di sini ada Ustaz Fajri Syahabuddin ya, yang telah banyak mengkaji. Lihat di ujung daripada ayat tentang salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji. Keji itu zahir. Buat zahir yang keji. Wal munkar. Munkar juga perbuatan keji. Hana ujung ayat. Innas salata la'allakum tattaqun. Hana kepua gede. Karena memang ingin membereskan segala yang sifatnya zahiriyah, yang sifatnya itu nyata dan sifatnya itu terlihat. Maka ibadah-ibadah zahir itu sebagai instrumen membersihkan dosa-dosa manusia yang bersifat zahir. Salat mencegah keji dan mungkar, dan keji dan mungkar itu perbuatan dosa zahir yang bisa didelik dengan hukuman-hukuman zahir. Maka urung pubut mungkar, nyan urung pubut dosa zahir. Ditangkap, dipenjara. Apa yang ditangkap? Kenapa seseorang ditangkap? Karena dia berbuat dosa zahir, berjudi, mencuri, kan bubur lahiran, maka ditangkap. Karena tampak ibadah itu dengan ibadah zahir untuk mencegah perbuatan dosa yang zahir. Sementara dosa-dosa batin kita tidak bisa ditangkap. Yang dosa batin. Natam na dengar kai drop urang bakon gara-gara hanjit dah drop, gimana ada drop urang Tidak ikhlas. Ria, yang kan dosa batin, maksiat batin. Istilah Imam Al-Ghazali itu al-maksiatul batinah. Dosa batin itu tidak bisa didelik hukum. Hana orang gejak bak kantor polisi, dia me aduan, Pak polisi, kami ingin membawa satu delik hukum. Nedrok si ad orangnya, pu salah ke? Ria agaknya. Gimana nedrok orang ria? Hana hukuman, berhubung dia ria akan dihukum 2 tahun. Hanjit hukum.
Dia itu hanya dibersihkan dengan ibadah-ibadah batin. Dan salah satu ibadah batin yang sangat raksasa adalah mengerjakan puasa di siang hari. Maka dengan dua instrumen ini, ibadah zahir membersihkan dosa zahir, ibadah batin membersihkan dosa batin, jadilah manusia yang bersih lahir batin. Nya diucapkan selamat urang raya, kamu ju. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Karena mandua kata lakukan. Maka orang-orang yang hanya puasa tanpa salat, dia hanya bisa membersihkan dosa batin, tidak dosa zahir. Nyampe takun, mohon maaf lahir saja. Hanjukkan batin, sabahana batin ya. Orang-orang yang hanya ibadah batin saja, tidak ibadah zahir, payah takun mohon maaf batin saja, tidak zahir. Tapi ketika keduanya terpadu, zahir dan batin. Dan zahir salah satu sifat Allah, Az-Zahiru Jalla Jalaluh. Al-Batin juga salah satu sifat Allah, Al-Batinu Jalla Jalaluh. Allah, jamaah salat tarawih yang berbahagia. Di dalam kita menjalankan ibadah puasa ini yang dipadu dengan qiyamu Ramadan, itu adalah dua sisi yang sangat seimbang. Dan ibadah ini Allah Maha tahu akan orang-orang yang bisa menjadikan mudarat ketika dia berpuasa. Sehingga dispensasi tetap Allah sediakan. Al-Quran menyediakan alternatif kepada orang-orang yang sekiranya dia berpuasa merasa berat karena sakit, karena musafir. Allah sediakan alternatif. Allah han gepujra kitanya hamba. Padahal sah-sah saja. Dekedi Allah gena pujra. Sah saja karena kita diciptakan oleh Allah. Tapi Allah han gepujra kitanya, oh saya sakit, sudah pending puasa, nanti di hari yang lain ganti. Saya musafir, pending puasa, nanti di hari yang lain ganti. Wa'iddatum min ayyamin ukhar. Allah han gepujra. Còn lagi itanya saya kajra gop nya ka tenang tu. Pa nena aku pujra ai baro lauro dari na. Allah han gepujra. Ulam gepujru. Han. Itanya oleh tak pujra gop, tak pujru ulam. Sementara Allah membuat kita jroh. Bukan jerah, bukan jeruk, tetapi jroh. Maka ibadah puasa ini sebagai instrumen yang paling ampuh selama sebulan penuh. Kita ditarbiyahkan di dalam momen ibadah ini. Dari segala sisi, maka kita gunakan waktu, semuanya terisi dengan ibadah-ibadah, dengan aneka ibadah. Terisi mandum je, man 20 per jamnya, mandum je ke ibadah. Sampai seperti kita bahas kemarin. Tidur-tidur pun dihitung itu ibadah. Bukan berarti perintah tidur, dihitung maksudnya. Karena harus terpakai semua waktu. Siang terpakai, malam terpakai, maghrib terpakai, setelah tarawih terpakai, tidur pun terpakai. Jadi 24 jam ini terpakai semua untuk ibadah. Mungkin kita orang Aceh sering melihat bagaimana orang menggunakan, memanfaatkan itu batang kelapa. Yang baunya mandum je ngoi je. Ulang urung-urung yang aktif dan urung-urung yang sedikit kreatif. Semua dimanfaatkan. Ba kamu pu pakai nyan bau, oh bati mio bau nyan tak gunakan untuk membelah, dia bisa menjadi kayu, bisa untuk dibuat rumah, bisa papan, bisa kasau dan sebagainya. Nyan ba setelah dibelah tinggallah ami mbak bini. Ami pun dia pakai. Tak dibuang ami kayu itu. Ami bahasa Indonesia apa kamu lelong kan itu.
Amiknya itu, sisa-sisa yang di pinggir-pinggir, mungkin hana timang ini, dipakai juga. Rumah-rumah orang hidup di bawah strata sosial, yang di bawah prasejahtera itu, dinding rumah dibuat dari amik-amik kelapa. Hana ke bawah, jek ngui mendu. On-u, nyan pegat blut, nyan pintu ne ubasan syaleh blek lepu. Jek ngui sit on-u, hana ke bawah on-u. Setelah on-u, ada satu lagi, on-u, pakai ain. Maksudnya on-u-nya berarti udip, on-udip. Maksudnya on-u, nyan on-to, kan? Katonya pun dah, wak minta on-u, ma'in gedeh bak khun. On-u, nya berarti on yang kato, coklat. Itu pun dah dibuang, bisa dijadikan sebagai sumbu. Jamun yak minta apui, cak on-u, hanakeh jamun langkeh hai. Nak minta apui tak nak magun. Cak on-u, liung mak rumah gun, dah apui beo. Gupup liung apuinya. Tak dibuang daun itu. Belum lagi lidinya. Dibuat untuk tusuk gigi, untuk apa, nasi bungkus. Jadi mandum hana yang tebah. Maka waktu dalam Ramadan ini, mestinya tidak ada waktu yang terbuang, walaupun 0,00 detik. Man musiat mentang hanjit lumbah hotel hanjut. Jadi tanya baik tua-tua, walaupun hana sering dah tulis. Yang sering dah tulis kan jangan buang sampah sembarangan. Sebenarnya jauh lebih penting juga, di samping jangan buang sampah sembarangan, awas juga jangan buang waktu sembarangan. Cukup penting waktu. Maka kun al-waqtu kasaif. Waktu bagaikan pedang. Waktu itu bagaikan pedang. As-saif. Mamanya urung buat zaman ni kun al-waqtu kan kasaif, al-waqtu kasib, ceramah kasib. Ya, ini urung yang nasib le 2 minit tu. Nah, jadi sisi penggunaan waktu, dan disitulah kapoknya syaitan sehingga membuat dia terbelenggu, tak punya waktu, tak punya kesempatan untuk mengganggu orang mukmin. Syaitan sesama syaitan akan berkomunikasi. Kipan tak nak ganggu orang mukmin, urau hanya tak ganggu karena urau yang tengah berpuasa, yang kan tengah ibadatnya, kipan tak nak ganggu. Kalah syaitan, terbelenggu. Nyan yang gekun kena gepegah bahawa bulan puasa jin geikat. Mana si roro urang ya pelah heroi. Padahal kageikat oleh Allah. Gak pelah, nyan salah ro. Hanya kata pelah terpelah si. Nah, bagaimana mungkin dia mengganggu orang mukmin sedangkan siang hari dia sedang berpuasa? Kita ganggu sedang maghrib saja. Oh, tidak bisa karena dia sedang berbuka puasa, ibadah manduman. Tengah buka puasa, belum buka puasa bersama. Semoga buka puasa bersama. Kita lihat dari informasi diizinkan insyaallah. Kecuali saya lihat tadi di video yang beredar. Enggak bisa diganggu kita oleh syaitan karena kita sedang dalam ranah ibadah. Allah dah ganggu leh buka puasa mantap. Oh, enggak bisa karena mereka sedang bergegas. Mereka sedang bersiap-siap untuk ya sembahyang tarawih. Uragan tengah kepinggang jakrung ngene jak masjid. Urinang tengah kepasang telekong. Gimana nak ganggu yang urian? Jadi tidak ada waktu yang diberi peluang dan celah untuk syaitan mengganggu kita. Inilah maksudnya syaitan terikat, syaitan terbelenggu. Allah tak pernah untuk Isya mantap. Gimana nak ganggu ke sembahyang Isya? Lih Isya. Gimana nak ganggu Isya ke sembahyang tarawih? Lih tarawih. Gimana nak ganggu ke tadarus? Kecuali yang weh-weh, weh-weh sebahnya. Allah hantu mantap ngatai ke gimana nak ganggu urang nya tengah urang ibadat? Inilah makna naumus saim ibadah. Hitung si ibadah. Tengah malam tu ibadah dikira. Jadi tidak punya waktu bagi syaitan untuk mengganggu kita. Itu ditujukan kepada orang-orang yang semua waktu itu dia pakai dan tidak ada yang terbuang. Semua sisi termanfaatkan untuk ibadah dengan aneka macam ibadah. Multi ibadah.
yang ada di dalam bulan suci Ramadan, yang jelas di sana perpaduan antara zahir dan juga ibadah batin sekaligus. Menyo tanya tengah tamano. Kena Pak Nasir urung mano jamu kau pakai hana shower lo, mana canggih dan jamu. Kau ngendrom maju, membrum maju. Man iya sabo drom taple. Nai tamang iya telang geliung. Tapi tamang iya lang geliung yang kamu teng laule tu. Nyan payah putubit iya nyan, ngampu tak putubit. Karena yang itamang nyan adalah iya yang geliung, untuk tak putubit payah pancing. Nah iya sih, kalau ngambelinti. Hai tamang iya lang geliung. Jaman tahu but kata kli, mai tamang iya geliung. Kekhlemak kapancik kapoh iya mengai tubit. Jadi untuk tarik iya ngan iya. Ke ngampelinti pulang alham. Maka lembagah mana untuk membersihkan dosa zahir dengan ibadah zahir, membersihkan dosa batin dengan ibadah batin, memancing air yang sudah masuk dalam telinga juga dengan air. Hamba Allah jamaah salat tarawih yang berbahagia, semoga usia kita yang Allah masih berikan ini, yang jelas semua kita semakin dekat dengan sisa-sisa waktu yang Allah sediakan, kita manfaatkan semarak Ramadan dengan sangat masif. Masif artinya terlihat di mana-mana. Dimanapun kita salat itu sama saja. Karena masjid ini hanya dibedakan dengan 3 saja. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga masjid lainnya. Masjid lainnya itu sama, satu level semua. Lu malamnya hana lunjak bajami, lu nejak kedih bak jamak jeut. Lu hana lun sembahyang, lu semai melayang lu nejak uluk sukun jeut, sama saja itu. Maka boleh banyak yang nanya ke saya, ke guru-guru kita saat pengajian, kamu hawa mau nak sembahyang tarawih, masjidnya 3, masjid J3, kiban demanyan jeut. Ya boleh saja. Kan terjadi sirkulasi jamaah. Saat kita di sini, di sana, kan orang lain juga ke sini. Jadi sirkulasinya ngepegat supaya semua masjid itu bisa kita salat tanpa ada yang kurang sedikit pun. Masjid Jami' Lok Semawe, walaupun ukurannya segini, sama persis seperti kita salat di Masjid Istiqlal Jakarta yang luas itu. Hana level sama mendumnya. Oh masjid cukup haya kaluh masjid. Sama tinggal masjid dan sembahyang bak masjid baru ke pedang pendamen. Sama level. Karena level hanya 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan masjid lainnya itu dihitung sama. Jadi kita sangat bahagia, terharu sekali ketika kita berjalan di luar masjid. Tadi di mana-mana penuh masjidnya itu, penuh dengan parkirannya. Itu pertanda bahwa sirkulasi jamaah berjalan dengan lancar. Dan jamaah-jamaah yang salat pun dengan khusyuk, silakan salat di masjid manapun, yang penting tujuan kita sama. Tadi saya lihat siaran langsung yang orang-orang di Makkah sana juga menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita di Lancang Garam juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan aneka ibadah siang dan malam, zahir dan batin ini, kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan harapan yang paling utama sebagaimana disampaikan oleh Nabi, yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah kami memohon kepadamu ridhamu, restumu, senangmu ya Allah, wal jannata dan syurgamu, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.